Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami dengan anggota Aura Putri, kemudian Narisa Nurafiana, kemudian Muhammad Faras, kemudian Muhammad Yuda. Soal nomor 1 di sini saya yang akan menjawab. Soalnya yaitu dari 10 aspek budaya dalam individu yang mempengaruhi perilaku konsumen, pilih 2, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 1. Jawaban yang pertama yaitu norma sosial. Norma yang mengatur tentang apa yang dianggap pantas untuk dikonsumsi dalam situasi tertentu dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Dengan contohnya, dalam beberapa budaya tertentu, mengkonsumsi alkohol dianggap tidak pantas dalam beberapa kesempatan tertentu, sehingga keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk-produk alkohol dapat dipengaruhi oleh norma-norma ini. Kemudian jawaban yang kedua yaitu simbol budaya. Simbol budaya seperti logo, warna, atau bentuk tertentu dapat memiliki makna mendalam dalam budaya tertentu. Dengan contohnya, merek-merek tertentu bisa memiliki simbol-simbol yang merujuk pada status sosial dalam masyarakat. Konsumen dalam budaya tersebut mungkin cenderung memilih produk-produk yang memiliki simbol ini untuk mengekspresikan identitas atau status mereka. Kemudian soal nomor 2 yang akan dijawab oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu memilih salah satu dari 5 factor model theory. Model yang saya pilih adalah openness. Openness merupakan kepribadian yang mencerminkan keterbukaan seseorang terhadap sesuatu dan pengalaman baru. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian ini biasanya cenderung memiliki jiwa kreatif dan imajinatif yang tinggi, serta ia juga suka berpetualang yang tinggi, serta dia memiliki kepribadian atau keingintahuan yang tinggi. Nah, contoh dari perilaku openness ini biasanya individu membeli produk-produk atau barang ataupun jasa hanya karena dia ingin tahu atau belum pernah mencoba hal tersebut. Biasanya fenomena ini sering dialami oleh Gen Z. Jadi saya sendiri pun sering mengalami fenomena ini, di mana saya pun sering membeli barang atau jasa bukan karena saya membutuhkan hal tersebut. Saya juga tidak perlu melakukan riset yang banyak untuk membeli produk tersebut. Jadi biasanya orang dengan kepribadian itu membeli barang hanya karena dengan visualnya, misalkan karena lucu atau apa kayak gitu. Jadi bukan karena kebutuhan ataupun kebutuhan ataupun keharusan gitu. Nah, biasanya dampak dari personal dari fenomena ini tuh, kepribadian ini tuh kan membuat kita impulsif ya. Jadi kayak setiap barang yang lucu atau hal-hal yang belum pernah kita coba, jadi selalu pengen kita coba, sehingga kita tidak bisa terkadang untuk mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu 6 poin manfaat keuntungan memahami pengetahuan konsumen. Di sini ada menarik pembeli lama. Bisnis yang terus berjalan tidak melulu mencari pembeli baru, tapi juga berusaha menarik pembeli lama untuk terus membeli produk kita dengan mempelajari perilaku konsumen. Kita bisa mengetahui opini mereka setelah menggunakan produk. Bisnis ini bisa mengetahui pendekatan yang tepat agar konsumen bisa menjadi pelanggan setia. Contohnya, dengan kita menawarkan promosi dan diskon, memberikan pelayanan terbaik, bersikap ramah dan cepat tanggap. Dan sebagai mahasiswa, tentunya terus berinovasi agar tetap terjaga sebuah produk. Yang kedua, merancang strategi pemasaran, yaitu iklan aplikasi jual beli online yang dilihat di YouTube selalu berhasil menarik pelanggan untuk menggunakan
menggunakan produknya. Itulah kegunaan memahami perilaku konsumen. Kita bisa tahu strategi pemasaran apa yang mereka sukai, mulai dari konten hingga media iklannya. Tentunya, iklan tersebut menjaga brand image yang ingin ditampilkan kepada konsumen agar visi yang dimiliki bisnis tetap terjaga. Contohnya, dengan mempromosikan produk ke media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Atau bisa juga share ke teman-teman buat dibagikan dengan konten menarik untuk membangun minat. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan keempat. Jadi hierarki kebutuhan Maslow merupakan hierarki kebutuhan yang mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan yang paling dominan dalam hidup mereka. Lalu konsumen cenderung membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dengan tahap hierarki yang mereka fokuskan. Di kanan saya juga ada contoh-contoh tahapannya. Ada tahap fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di situ masing-masing memiliki ciri khas masing-masing. Nah, untuk contohnya, ketika seorang mahasiswa awal semester dia membeli mie instan, jadi itu memang masuk ke tahapan fisiologis. Lalu ketika dia sudah bekerja, tidak menjadi mahasiswa yang memiliki gaji tetap, ia beralih menjadi membeli makanan organik dan menjadi anggota gym. Di situ ada kebutuhan keamanan dan kesehatan. Nah, lalu ketika ia bekerja dan memiliki pangkat yang lebih tinggi, dia akan membeli sesuatu yang branded seperti jam tangan untuk menunjukkan statusnya. Di situ juga pada tahapan kebutuhan penghargaan. Nah, lalu selanjutnya untuk social mobility class mempengaruhi perilaku konsumen karena perubahan status sosial seringkali mendorong individu untuk mengubah preferensi mereka terhadap produk dan jasa. Konsumen yang ingin menaikkan kelas sosial cenderung membeli barang yang menandakan kekayaan walau secara finansial belum dapat melakukan. Nah, lalu contoh-contohnya seperti seorang pegawai yang naik jabatan dari posisi staf ke manajer mungkin mengganti mobil lamanya dengan mobil kelas atas seperti Mercedes-Benz untuk mencerminkan status barunya. Perubahan ini tidak hanya tentang kebutuhan praktis, tetapi juga tentang mencerminkan pencapaian dan status sosial kepada lingkungan profesional. Namun sebaliknya, jika dia downgrade ke posisi ke bawah, pasti dia akan mengutamakan fungsi daripada gengsi, dan dia akan membeli mobil sesuai kebutuhan. Nah, pada dasarnya kebutuhan Maslow menentukan motivasi dasar konsumen dalam membeli produk sesuai kebutuhan hidup mereka. Nah, lalu mobilitas kelas sosial mempengaruhi preferensi produk dan gaya konsumsi mereka berdasarkan perubahan status sosial. Jadi keduanya bersama-sama menciptakan pola konsumsi yang dinamis dan bervariasi. Baik, itu untuk jawaban nomor 4. Di sini juga adalah akhir dari presentasi kelompok 2. Bila ada kurangnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.